rendah-rendah kali lah Kak. Jadi mungkin ada beberapa kisah-kisah sedih lah ketika kita menjalankan usaha gitu. Seperti misalnya pas kita lagi event ya kita Instagram itu istri ngomong, "Bi, ini Pak Gubernur kan," kata dia kayak gitu. "Kok dia pegang kaos ini?" kata dia. Dan ternyata yang mesan kaos itu memang karena kita biasanya kalau podcast kebetulan ada Bang Sareng lewat kita panggil juga. Kok di sini? Tambahan ya Bang ya dari komunitas itu sendiri. Jadi sahabat data ingat, nggak ada salahnya ngebagi ilmu, nggak ada salahnya menjadi bagian dari komunitas karena itu bisa improve diri kita sendiri aja, tapi memang semuanya di data. Tahun 2026 nanti sahabat data, BPS juga akan melaksanakan sensus ekonomi. Jadi buat sahabat data, pelaku UMKM atau memiliki usaha rumahan atau mungkin usaha besar juga, itu akan didata semua oleh Badan Pusat Statistik. Panas loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, selamat datang di Pose, podcast seputar ekonomi by BPS Riau Hebat. Kali ini mungkin sahabat data udah notice nih, kita nggak sedang berada di kantor BPS Provinsi Riau. Kali ini BPS Provinsi Riau sedang mengunjungi salah satu distro, bukan distro sih, kalau di Pekanbaru atau anak Melayu bilangnya ini kedai. Kita sedang berada di kedai Cakap PKU. Cakap PKU ini adalah salah satu UMKM yang ada di Pekanbaru. Kenapa sih harus kita visit UMKM? Karena UMKM ini berdasarkan data sensus ekonomi tahun 2016 yang lalu merupakan jenis usaha yang paling besar yang ada di Indonesia. UMKM lah yang mensupport ekonomi di negara kita. Kali ini kita sudah ditemani oleh foundernya langsung, pemilik usahanya langsung, yaitu Abang Hari. Selamat datang Bang di podcast kami. Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Bang Hari ini lengkapnya namanya siapa Bang kalau boleh tahu? Nama lengkap Al-Azhari Refni. Al-Azhari Refni. Yeah. Tapi disapanya biasanya Bang Hari. Iya, bener biasa ya Bang ya? dipanggil Ari sama teman-teman. Oh, dipanggil Bang Hari sama teman-teman. Bang Hari boleh nih diceritain sama kita, Cakap PKU ini udah berdiri berapa lama dan awalnya gimana sih Bang? Cakap PKU ini sebenarnya brand turunan Kak. Brand turunan. Ya, dari bisnis kita sebelumnya. Kebetulan kita, usaha kita itu bergerak di bidang jasa. Nah, main di industri sablon atau clothingan. Jadi kita udah berjalan sejak tahun 2016 yang sablonnya. Itu nama usaha kita itu Jago Sablon. Nah, Cakap PKU ini muncul itu berdasarkan dari keresahan kita lah selama ini. Sebenarnya Cakap PKU ini ide yang ada di dalam kepala kami itu udah lama gitu. Sempat beberapa kali kami tawarkan kepada teman-teman yang lain gitu, yang kalau kita ketemu sharing usaha apa ya gitu kan. Kita tawarkan gimana kalau main brand kaos lokal khas Pekanbaru gitu. Khas Pekanbaru. Jadi kalau misalkan kayak Jogja itu punyanya brand apa, Bali punya brand apa, pengennya Pekanbaru punya brand yang sama ya Bang ya? Iya betul, ya keresahan kita di situ sebenarnya. Nah, ide yang kita tawarkan ke teman-teman tadi itu, beberapa teman-teman tuh nolak gitu, karena pesimis lah sama brand Cakap PKU atau brand lokal Pekanbaru gitu. Soalnya Pekanbaru ini menurut teman-teman tadi itu salah satu kota yang mungkin sedikit dikunjungi, mungkin destinasi wisata kita kurang di sini gitu. Tapi ternyata setelah kita jalani dan terjun langsung ke sini, orang yang datang ke Pekanbaru itu juga bukan gitu bukan dalam rangka wisata aja ternyata gitu. Ada yang kerja, ada yang wisata budaya juga gitu dan lain sebagainya. Nah, Cakap PKU sendiri itu kita dirikan itu di akhir-akhir masa COVID-19 kemarin Kak. Oh, jadi pas COVID itu membuat inspirasi, oke, kita mulai nih Cakap PKU. Iya. Itu kan 2022 itu sekitar bulan Mei itu kita mulai memproduksi desainnya gitu. Dan itu setelah lebaran tuh jatuhnya tuh Kak, setelah lebaran. Dimana waktu lebaran itu kita libur lebaran ke Sumbar ya. Kita lihat di sana luar biasa gitu kan, kaos-kaos lokal khas daerah situ.
kok di Pekanbaru juga belum ada gitu. Di Pekanbaru belum ada. Kita cari tahu ternyata ada, tapi kayak kurang eksis atau produknya pun sulit kita temui. Oke, gitu, jadi Kak. disitulah celahnya. Oke, kita mulai untuk pangsa yang ini. Kita gitu. mulai percaya diri lah pada saat itu, karena kita jalan ke provinsi sebelah, kita lihat bahannya, kita lihat sablonannya, ternyata ya kita bisa yang kayak gini. Gitu. Oh gitu. Jadi boleh nih Bang, biar sahabat data lebih kenal sama Bang Ari sendiri, kita mau game sebentar. Saya akan ngasih 2 pilihan sama Abang. Abang harus jawab cepat. Oke, siap? Siap. Oke. Bang nggak boleh nyontek ya. Transfer atau kris? Kris. Ngasih diskon harga atau ngasih bonus produk? Ngasih bonus produk. Via Instagram atau via WhatsApp? Instagram. Beli stok barang atau promosi online? Online. Nambah pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama? Mempertahankan pelanggan lama. Pelatihan UMKM dari pemerintah atau ikut event pameran gratis dari pemerintah? Pelatihan. Diberikan modal usaha oleh pemerintah atau instansi pemerintah pesan dalam jumlah banyak? Instansi pemerintah pesan dalam jumlah banyak. Iya. Jadi ternyata dari pertanyaan-pertanyaan ini Abang untuk pembayaran lebih milih kris ya Bang ya daripada transfer. Kenapa Bang? Karena simpel aja. Kadang kita ini kan pelanggan itu kalau banknya beda dia nggak mau gitu kan. Iya. Tapi 2.500 tuh sangat ini ya Bang, atau 6.500 itu sangat sesuatu diperhitungkan juga. Iya, benar, apalagi ibu-ibu wanita. Sementara kan kalau kris sebenarnya dipotongnya kan di kita gitu. Tapi ya lebih pelanggan kita tuh lebih enteng gitu. Scan tinggal gitu aja, nggak payah ngetik-ngetik ke pelanggan. Makanya Abang di salah satu pertanyaannya juga mempertahankan pelanggan lama. Ini menarik sekali. Ini kenapa harus mempertahankan pelanggan lama daripada nambah yang baru? Ya setelah kami jalani usaha ya Kak, mencari pelanggan baru itu tidak sesulit mempertahankan pelanggan lama gitu. Karena kalau mencari pelanggan baru ya kita tinggal show off produk kita, mereka beli, setelah itu ya udah gitu kan, selesai gitu. Tapi kalau kita mempertahankan pelanggan lama, otomatis kita harus jaga kualitasnya, jaga hubungan kita sama pelanggan, dan itu efeknya bisa jangka panjang gitu Kak. Benar, karena pelanggan lama itu bisa repurchase dan bisa ngasih tahu teman-temannya jajan di situ aja. Oh, that's why. Nah, Bang, selama adanya Caka PKU dan mungkin Jago Sablon ya, jadi kan induknya Jago Sablon berdiri, kemudian ada Caka PKU, selama Bang berusaha nih, boleh dong Bang di-share ke sahabat data semua, titik terendah sama titik pencapaian tertinggi yang memuaskan Caka PKU dan Abang sebagai owner sendiri apa? Mungkin kalau titik terendah, kita nggak sampai rendah-rendah kali lah Kak. Jadi mungkin ada beberapa kisah-kisah sedih lah ketika kita menjalankan usaha gitu. Seperti misalnya pas kita lagi event gitu kan, sama sekali nggak ada yang beli gitu. Oh pernah Bang? Pernah gitu. Itu kita event di salah satu instansi pemerintah, memang pengunjungnya juga nggak begitu ramai gitu kan. Tapi itu agak sedih gitu karena beberapa teman-teman yang lain ada yang beli gitu kan. Kita kok enggak, padahal kita udah prepare banyak gitu kan. Itu pasti sedih sih. Terus pas mungkin waktu ikut event pemerintah atau event yang lainnya, lagi rame-ramenya tiba-tiba hujan jar gitu. Ya disitulah mungkin. Dan eventnya outdoor itu ceritanya? Outdoor. Jadi kita harus kemas-kemas lagi barang, soalnya kan kita jual pakaian gitu kan, kalau basah bisa bahaya itu. Mungkin itu kalau untuk cerita-cerita sedihnya ya beberapa kita sampaikan. Tapi kalau untuk yang paling berkesan sama kami, itu mungkin di awal-awal kita buka usaha Caka PKU tadi Kak. Ada kejadian apa Bang? Jadi itu ada yang WA. Ada yang WA, Bang mau pesan kaos sekian piece, minta tolong diantarkan ke PMI. PMI di Jalan Diponegoro ya. Oh iya, sekitaran Ponorogo itu ya yang jalan masuk situ. Ya udah, kita langsung siapin produknya, kita langsung antar, setelah ready ya kita langsung antar di sana sampai di PMI, kita hubungi yang pesan tadi. Assalamualaikum Bang, kita udah sampai di PMI. Oh iya Bang, masuk aja ke gerbang yang di depan PMI gitu. Nanti bilang aja Satpol PP-nya mau ngantar pesanan ini, katanya gitu. Ya udah, kita juga bingung kok disuruh ke sini gitu. Kita datang, izin sama Bapak Satpol PP, bilang mau jumpa ini.
Ya udah diizinkan masuk, kita masuk, sampai di situ diterima oleh perwakilan dari yang pesan tadi gitu. Tapi Abang belum tahu tuh itu rumahnya siapa? Udah tahu. Karena udah kan curiga ya? Iya. Terus kita ini sampai di rumah gitu kan, sampai di rumah kita cek WhatsApp, kita cek Instagram, itu istri ngomong, "Bi, ini Pak Gubernur kan," kata dia kayak gitu. "Kok dia pegang kaos ini?" kata dia. Dan ternyata yang mesan kaos itu memang anak dari beliau, dari Pak Bapak Gubernur kita pada saat itu, pada tahun 2022 itu, Bapak Samsuar. Bapak Samsuar ya. Jadi Abang nggak tahu nih, padahal yang mesen pribadi itu adalah anak Pak Samsuar langsung. Belum tahu pada saat itu. Jadi di situ Bapak Samsuar juga ngasih testimoni, bagus gitu, kita support UMKM dan anak-anak muda. Padahal Abang nggak request? Nggak request. Jadi ibaratnya kita dapat endorse gratis dari pemimpin tertinggi di provinsi kita gitu kan. Nah, mulai dari sana alhamdulillah efek dari postingan Bapak Samsuar tadi di Instagram sama di WhatsApp, itu instansi-instansi pemerintah mulai berdatangan ke kita, mau dong kayak yang dipakai Pak Gubernur gitu. Nggak tahu banget ya rezekinya dari situ. Dari ya, situ. maksudnya. Itu padahal kita baru berapa minggu buka gitu, Kak. Nggak expect juga ya pasti ya Bang ya. Iya. Jadi itu menurut Abang adalah titik yang paling wah gitu. Nggak nyangka gitu, ternyata karya kita diapresiasi oleh pemimpin kita gitu. Nah, Bang, tadi kan Cakap PKU berarti Abang sablon dulu, terus Cakap PKU muncul. Nah, sejak Cakap PKU muncul ini sendiri, ada berapa sih Bang jenis sablon yang pernah dipakai di Cakap PKU? Karena kita kalau sahabat data browsing nih, ada beberapa teknik nih dalam penyablonan, kemudian jenis sablon yang dipakai. Untuk Cakap PKU sendiri gimana Bang? Kalau di Cakap PKU itu kita pakai 2 metode, Kak, yaitu metode manual dan juga pakai digital gitu. Nah, yang manual kita pergunakan tinta plastisol, itu khusus untuk baju-baju dewasa. Tinta plastisol itu yang kayak gini, bukan? Iya, betul. Oke. Yang digital kita pakai untuk desain kaos anak-anaknya. Oh, jadi Cakap PKU ini bukan cuma punya jenis untuk orang dewasa, tapi anak-anak juga ya Bang? Anak-anak juga ada. Soalnya kemarin kayaknya di Lebaran 2 tahun lalu belum ada kan ya Belum Bang? ada, ternyata permintaan banyak, ya udah kita ya, adakan. salah satu yang minta saya sih Bang, tapi belum ada waktu itu. Jadi digital sama manual. Gitu. Okay. Untuk tintanya, untuk sablon plastisol itu kita pakai yang bagusnya ya Kak ya. Memang biar kualitasnya juga bisa beradu sama brand-brand lain gitu. Nah, tinta plastisol dan metode sablon manual ini biasanya juga sering dipakai sama brand-brand besar gitu. Ya, brand-brand clothingan lah, rata-rata mereka pakai tinta ini gitu. Dan kita juga gunakan itu ya untuk biar ada value-nya lah di produk kita. Gitu. Jadi kalau sahabat data datang langsung nih ke sini, jadi memang sahabat data tuh bisa lihat bahwa produk-produk di sini tuh emang bisa bersaing, karena seperti abangnya bilang, kita juga menggunakan yang high quality bahan semua ya Bang ya. Nah Bang, kan berarti Jago Sablon udah bukanya berapa tahun Bang? Kalau Jago Sablon itu udah jalan 8 tahun 8 Kak, dari tahun. 2016. Oke, kalau Cakap PKU berarti kalau sampai hari ini? Sekitar 3 tahunan Kak. Oke. Dari Jago Sablon nih saya nanya ya Bang, itu berapa besar sih pengaruh perubahan digital dalam usaha Abang? Boleh di-share sama kita nih Bang, karena kayaknya sekarang UMKM udah nggak bisa dipisahin lagi nih sama teknologi, penggunaan teknologi digital sendiri. Kalau pengaruh dunia digitalisasi yang ada sekarang ini ya sangat berpengaruh ya Kak, karena kayak Kakak tahu lah, mungkin awal-awal kita merintis dulu mungkin pernah berkunjung ke rumah kan, nah dari situ kita mulai. Jadi dari teras rumah aja otomatis kalau kita menggunakan pemasaran secara offline itu agak kurang ini, soalnya siapa yang lewat di komplek gitu kan. Nah di situ kita manfaatkan digital semaksimal mungkin, itu lewat sosial media, lewat iklan-iklan yang ada gitu kan. Itu kita maksimalkan dan memang pengaruhnya sangat besar gitu. Pernah karena gang rumah kami itu kecil kan, sempit gitu. Jadi yang order itu komunitas klub mobil yang mobilnya besar-besar. Itu datang satu rombongan udah penuh, udah heboh, orang klakson-klakson gitu. Nah itu efek dari digital tadi, kita pasarkan lewat WhatsApp, lewat Instagram, terus lewat iklan berbayar juga gitu kan. Dan bahkan iklan berbayar ya, jadi bukan cuma dari media sosial aja. Iya, dan ilmu-ilmu yang seperti itu kita dapat dari pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah gitu. Jadi pengaruhnya besar sekali Kak, terutama untuk Cakap PKU gitu. Makanya tadi pas ada pertanyaan pelatihan, Abang memilih pelatihan. Iya betul. Soalnya pelatihan-pelatihan yang datang dari pemerintah itu ya mungkin mengundang atau mendatangkan narasumber
yang memang expert di bidangnya. Jadi ilmu-ilmu yang sebelumnya kita nggak ngerti atau nggak tahu, itu kita jadi tahu di sana dan sangat membantu lah. Terutama mungkin pelaku UMKM di Riau ini kebanyakan ibu-ibu kan Kak, main di kuliner, di ini. Cara packing gimana, cara pemasaran online gimana, dan itu sangat bermanfaat lah rasanya. Sangat insightful sekali bagi UMKM, dan itu betul. Memang Abang rasain sendiri ya Bang ya? Iya, sangat terasa Kak. Caka PKU sendiri ini kalau misalnya dapat pesanan Bang, pesanan yang paling banyak yang pernah dikerjain Caka PKU ini berapa pieces Bang kalau kami boleh tahu? Kalau untuk Caka PKU itu pernah kita ngerjain 300 piece, itu pesanan dari instansi pemerintahan. Jadi mereka ada ada kegiatan. Dan pengennya pakai produk lokal dengan desain lokal juga gitu, yang mengangkat tema daerah kita. Nah, alhamdulillah karena kita menyediakan itu, kita sebagai solusi di situ, masuk orderan segitu ya kita kerjain. Alhamdulillah itu udah setahun jalan Caka PKU lah itu. Setelah dipromosiin Pak Samsur mungkin jadi tahu gitu kan kepala dinasnya gitu. Jadi tahu kepala dinasnya, kira dia pesan di kita, ya kita kerjain. Ya, alhamdulillah dapat sekitar 300-an lah. 300 sekali satu partai pemesanan ya Bang? Iya, dari instansi pemerintah. Itu dikerjainnya berapa lama Bang? Karena biasanya kan instansi pemerintah mungkin eventnya tiba-tiba, kita nggak tahu juga. Jadi Abang dari nerima orderan sampai orderan itu diambil, boleh tahu Bang 300 pieces itu diselesaikan berapa lama? Kurang lebih 4 hari kalau nggak salah kemarin. 4 hari. Dan itu selesai ya? Selesai. Itu sampai malam itu kerja ya. Berapa banyak Bang tenaga kerja yang terlibat Bang dalam usaha pas pemesanan itu aja? Berlima kita waktu itu Kak. Berlima iya, aja? Waktu itu kita berlima. Alhamdulillah kita bisa selesaikan cepat. Gitu. Tapi itu sempat tidur kan Bang? Iya tidur. Kita gantian gitu. Gantian yang ini tetap lanjut. Sebagian tidur, kami tidur dulu yang ngecas gitu kan. Yang lain udah capek, yang tadi ngecas lanjut lagi gitu. Saya ada baca Bang salah satu postingan di sosial medianya Caka PKU di Instagram. Jadi Abang itu tagline-nya adalah Caka PKU itu mementingkan kualitas dan ketepatan waktu. Iya. Boleh Bang di enlight sahabat data, kenapa harus kualitas dan ketepatan waktu? Ya karena kualitas itu juga mempertahankan pelanggan ya Kak, yang mungkin baru masuk di kita bisa ngerasain produk kita seperti apa kualitasnya gitu. Dan itu efeknya insya Allah akan ke depan lebih panjang gitu Kak. Jadi dari pelanggan yang merasakan kualitas bagus itu mereka bisa merekomendasikan usaha kita ke teman-temannya yang lain. Terus ketepatan waktu mungkin juga merupakan prioritas kita di sini. Karena beberapa pelanggan itu ngeluh pernah mesan baju tapi molor waktunya gitu kan. Dan ini jadi jadi celah untuk kita. Brand kita itu lebih unggul daripada yang lain dari sana. Jadi deadline-nya kapan kita selesaikan, usahakan sebelum itu sebelum sampai deadline-nya gitu. Jadi in the name of mempertahankan pelanggan tadi ya Bang, betul, karena kan? itu yang susah ya Bang ya. Dan memang di industri sablon kayak gini sebenarnya yang datang itu pelanggan kita tuh kebanyakan memang pelanggan yang berulang gitu Kak. Pelanggan yang berulang itu jarang biasanya pelanggan-pelanggan baru. Kalaupun pelanggan baru taunya dari orang yang udah pernah sebelumnya. Betul, datangnya dari sana gitu, dari mulut ke mulut lah marketingnya. Ya jadi memang karena emang sosial media itu memang impact-nya besar banget ya ternyata ya Bang ya buat ningkatin penjualan, buat memperkuat branding kita sendiri. Abang aus nggak? Itu kayaknya ada Bang Starling tuh. Bang. Karena kita biasanya kalau podcast, kebetulan ada Bang Starling lewat, kita panggil juga. Bu Esta. Kok di sini? Iya, itu mau pesen kopi. Iya, pesan kopi. Ini kebetulan kami pindah podcastnya ke sini, Bang. Abang di sini juga. Iya, kebetulan Bu saya ngincer sini juga, Bu. Biasalah dia memperluas jangkauan dagangnya, Bu. Oh, Abang kayak sinyal ya, Bang. Jangkauan ya. Ya, Ibu, kopi apa seperti biasa? Boleh deh, saya mau yang ini. Yang baru nih, Bu. Yang mana, Bang? Teh kebahagiaan namanya, Bu. Oh, teh kebahagiaan. Abang jual teh atau kopi? Abang tolong Bang, brandingnya diperkuat dong. Saya mau yang ini aja, yang paling ujung aja. Abang Bapak? Abang lah ya. Iya. Abang yang mana nih, Bang? Kopi masuk surga. Kopi masuk surga. Iya. Ya bisa. Baru nih, bisa. Sebentar. Itu bajunya kayak mirip nggak sih Bang sama punya kita? Bang Starling beli di mana bajunya? Kebetulan ini saya nggak beli sih, Bu. Ini apanya apa ya? Caka PKU nih apa? Saya dikasih hadiah dari
teman dekat hadiah katanya. Jadi ini kayaknya dipakainya pun enak gitu kan, dan kayaknya sih nggak cepat luntur ya, kalau menurut saya udah beberapa kali saya cuci pakai gitu nggak cepat luntur. Bang, mungkin sahabat data pengen lihat nih bang bajunya bang, boleh bang? Agak berputar badan. Tapi Bang Ari itu kayaknya mirip nggak sih sama baju yang saya pakai kalau? Iya benar Kak. Saya kan mesen ya. Iya. Oh, kalau itu memang Produk kita. Oh memang produk Cakap PKU yang ready to wear-nya. Iya. Saya permisi, saya buat kopinya dulu. Iya Oh boleh. iya. Boleh. Jadi kebetulan kita juga di sini nerima pesanan custom ya Kak. Jadi walaupun di toko Cakap PKU, tetap Cakap PKU juga Iya, nerima bener. sablonan ya Bang ya. Betul. Oh gitu. Iya bener kayak kata Abang Starlingnya nih Bang. Memang makainya tuh enak. Cuci kering itu warnanya alhamdulillah sih so far nggak pudar juga. Alhamdulillah. Bang, di beberapa postingan juga tuh saya ngelihat kalau Cakap PKU ini tergabung di komunitas juga, kemudian sering ngasih workshop juga nggak sih Bang? Iya, Menurut Cakap PKU sendiri seberapa penting sih Bang sebenarnya komunitas dan enlighten orang-orang UMKM lain? Karena kalau saya berpikir nih mungkin ketika Abang tergabung di dalam komunitas, Abang sharing ilmunya, orang jadi mungkin membuat usaha yang sama, kemudian jadi saingan kita, itu gimana Bang perspektif Abang sendiri? Nggak masalah sih sebenarnya, justru dari komunitas itu kita bisa nambah relasi kita Kak, nambah kenalan kita di mana gitu, yang awalnya kita nggak kenal jadi kenal dari komunitas, dan komunitas juga berpengaruh besar di dalam pertumbuhan dan perkembangan bisnis kami. Soalnya kebanyakan order juga lewat komunitas, dan untuk kita ngasih workshop, ngasih itu ya nggak masalah, ilmu tuh semakin dibagi kan semakin lengket dia di kepala Kak gitu. Jadi kita kasih ilmu, beberapa daerah juga sempat kita pernah diundang Dinas Pariwisata Kuansing. Oh, bukan cuma di Pekanbaru Bukan aja, cuma di Pekanbaru. tapi kabupaten-kabupaten lain Iya, juga pernah. Oke. Kita pernah ngasih pelatihan di situ untuk anak-anak muda di sana. Soalnya potensi bisnis seperti ini di situ itu cukup besar, apalagi di daerah sana ya seperti Kuansing itu ada event nasional. Event pacu jalur nasional benar. Dan biasanya mereka di situ nyetak atau bikin merchandise ke Pekanbaru gitu. Sementara kenapa tidak di situ saja gitu. Nah, itu jadi konsentrasi bagi Dinas Pariwisata di sana untuk mengadakan pelatihan seperti ini. Dan mereka juga awalnya tahu dan mengundang kami di situ ya dari Cakap PKU tadi gitu. Cakap PKU, dan setelah itu ya beberapa yang belajar sama kami atau yang kami kasih pelatihan itu alhamdulillah udah jalan bisnisnya sekarang. Dan kalau dibilang jadi kompetitor ya enggak juga. Justru kita bisa sinergi sama dia. Misalnya kita order lagi padat-padatnya, kita bisa oper gitu. Karena kita tahu dia ini kita yang ngajarin. Jadi kualitinya bisa kita kontrol di sana gitu. Sama saya tertarik di belakang kita nih kan ada beberapa desain ya Bang ya. Saya ada notice ada beberapa desain dari Cakap PKU sendiri. Tapi ada beberapa desain yang saya nggak ngeh. Ini sebenarnya produk kita atau boleh dijelasin Bang? Karena kayaknya ada komunitas juga nggak sih di sini? Iya. Boleh Bang? Jadi yang di belakang nih hasil-hasil kerjaan lah Kak, yang mungkin rasanya layak kita pajang gitu. Jadi di sini desain-desain ini ada dari komunitas, ada dari usaha juga, usaha orang gitu kan. Terus ada dari baju untuk sosial juga gitu. Ada brand juga di sini yang kita pajang nih hasil-hasil kerjaan yang pernah kita kerjain gitu. Jadi disitulah fungsi komunitas ini kita selain memang ketika orderan kita lagi banyak kita bisa delegasiin, sama kita juga bisa dapat orderan tambahan ya Bang ya dari komunitas itu sendiri. Jadi sahabat data ingat, nggak ada salahnya ngebagi ilmu, nggak ada salahnya menjadi bagian dari komunitas karena itu bisa improve diri kita sendiri. Iya benar. Memakai baju. Kopinya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bang. Oh, jadi di sini tempatnya ya, baju yang saya pakai ini ya? Iya, Masih, betul Bang. Kayak kan main dikasih ceritanya, cuma kayaknya karena enak dan bagus juga, kualitasnya pun nggak KW-KW gitu ya kata orang. Jadi kayaknya saya pengen beli nih buat istri. Boleh, gitu. boleh, Oh, boleh boleh Bang, banget silakan. Bang. Iya. Mumpung Sini abang ya. lewat sini kan. Oh, ya saya bisa boleh lihat-lihat ya Boleh, Pak, ya, boleh, Bu, silakan, ya. Bang. Silahkan minum, nikmati kopinya. Oh iya. Bang, kita kan dari BPS nih Bang. Mungkin abang udah kenal sih BPS sebelumnya. Tapi Bang, abang tahu nggak sih kalau BPS itu setiap 10 tahun sekali mengadakan yang namanya sensus ekonomi? Belum tahu sih Kak, tapi sejauh ini yang taunya BPS itu cuma
ngedata penduduk, jumlah penduduk atau apa untuk yang khusus ekonomi ini belum tahu kita. Oh, belum tahu ya Bang ya. Iya, jadi dalam 10 tahun sekali BPS, Badan Pusat Statistik itu mengadakan pendataan lengkap seluruh Indonesia. Jadi usaha-usaha atau kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia itu selama dia ada di wilayah NKRI nanti akan kita data nih Bang. Datanya nggak akan cuman milih-milih aja, tapi memang semuanya didata. Tahun 2026 nanti sahabat data, BPS juga akan melaksanakan sensus ekonomi. Jadi buat sahabat data, pelaku UMKM atau memiliki usaha rumahan atau mungkin usaha besar juga, itu akan didata semua oleh Badan Pusat Statistik di tahun 2026. Nah, untuk Abang sendiri nih Bang, kita boleh minta tolong Bang, Abang kan tergabung dalam komunitas, kemudian banyak teman-teman UMKM-nya, boleh Bang diinformasiin bahwa nanti akan kedatangan petugas sensus tahun depan di 2026. Besar harapan kami bahwa semua UMKM itu bisa berkontribusi karena data ini dipergunakan bukan hanya untuk BPS sendiri tapi untuk membangun perekonomian Indonesia. Bisa ya Bang ya? Bisa, insya Allah siap Kak. Demikianlah podcast episode kali ini. Sahabat data, tunggu kami di podcast selanjutnya dari BPS Riau Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Bang ya.